Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah partai catur yang indah dengan langkah-langkah brilian dari seorang Grandmaster masa lalu, Svetozar Gligoric, pecatur terkuat Serbia. Bagaimana keseruan permainan ini? Mari kita langsung saja ke partainya. Partai ini dimainkan tahun 1946. Putih dipegang oleh Svetozar Gligoric dan hitam oleh Pavle Bidev. Di sini Gligoric memulai permainan dengan bidak maju E4, Bidev bidak D6, Gligoric melanjutkan kuda F3, Bidev kuda C6, putih gajah B5. Ini adalah pertahanan Ruy Lopez atau Spanyol yang sangat terkenal. Bidev bidak A6, Gligoric bidak G4, hitam kuda F6, putih rokade. Di sini ada dua varian utama untuk hitam. Gajah E7, permainan tertutup apabila kuda pukul bidak, itu namanya permainan terbuka. Dan di sini Bidev lebih memilih gajah E7. Ini adalah permainan tertutup dari Ruy Lopez. Putih benteng E1 melindungi bidak E4, hitam bidak B5 mengancam gajah, gajah B3, hitam bidak D6 untuk membuka diagonal gajah, putih C3 untuk memperkokoh petak D4 dan juga tempat pindah gajah ke C2 bila diserang oleh hitam. Hitam rokade, putih bidak H3 melindungi petak G4 yang sangat penting. Hitam kuda D7 berencana membawa permainan atau membawa kudanya ke sayap menteri. Di sini Gligoric bidak D3. Tujuannya jelas untuk membuka gajah di C1. Hitam mengembangkan gajah ke B7, mengintip di diagonal A8 A1. Putih kuda D2, pengimbang buah. Hitam kuda C5 mengancam gajah di B3. Gajah menghindar ke B2 sambil melindungi bidak D3. Dan di sini posisi kuda hitam tidaklah terlalu bagus. Hitam melanjutkan bidak D5. Ini termasuk langkah yang lemah atau kurang baik. Lebih baik di sini karena kuda di C5 tidak berfungsi, maka di sini kuda E6, putih kuda B3 dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini bidak D5, putih bidak pukul bidak, hitam menteri pukul bidak, putih kuda F1, rencana ke G3 atau E3. Dan hitam di sini melanjutkan benteng A D8 menduduki lajur
D. Putih kuda E3 mengancam menteri. Menteri mundur ke D7. Gligorit bidak maju D4 mengancam kuda. Bidak pukul bidak. Putih bidak pukul bidak mengancam kuda. Di sini hitam menteri C8 untuk mengikat kuda di D4 karena ada menteri di D1. Putih gajah D2 menghilangkan pin terhadap bidak D4 dan mengancam kuda di C5. Dan di sini pilihan yang cukup baik untuk hitam sebenarnya kuda pukul bidak di B4. Tetapi di sini hitam lebih memilih kuda yang terancam ke A4. Sekarang coba kita lihat, seandainya kuda pukul kuda, maka kuda pukul kuda, benteng pukul kuda, kuda E5 mengancam gajah dan benteng sekaligus, gajah F6 sambil melindungi benteng, kuda pukul benteng, gajah pukul kuda, dan posisi hitam tidaklah sejelek yang di partai. Kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam kuda A4 dan posisi kudanya tidak bagus. Putih bidak D5 menyerang kuda. Kuda terpaksa ke D8. Putih kuda F5 mengancam gajah 2 kali di E7. Gajah F6. Putih kuda G5 menyerang bidak A7. Juga rencana menteri ke H5 dan ancam mat di H7. Dan di sini tentu melihat posisinya yang sudah membahayakan, hitam memilih bidak maju G6 menghalangi menteri ke A5 sekaligus mengancam kuda di F5. Nah, sahabat catur, di sini Gligorit mengorbankan perwira-perwiranya secara beruntun. Inilah yang dikatakan oleh para pecatur korban yang sangat brilian. Di sini pertama Gligorit kuda pukul bidak H7 dan tentu hitam di sini menerima korban putih raja pukul kuda, dan di sini putih kembali membuang kuda ke E7 mengancam menteri, dan tentu saja di sini hitam gajah pukul kuda, dan di sini putih kembali mengorbankan menteri ke H5 skat, tapi sayang bidak G6 kena pin sehingga tidak bisa memukul menteri, dan raja terpaksa ke G8. Dan sekali lagi Gligorit mengorbankan periranya, gajah pukul bidak G6 mengancam mat dengan menteri di H7. Di sini hitam terpaksa bidak pukul gajah, Gligorit menteri pukul bidak G6 skap, raja terpaksa H8, dan Gligorit menutup dengan benteng pukul gajah E7
dan menteri mengancam mat di A7 dan G7. Sampai di sini hitam menyerah karena mat tidak bisa dilindungi lagi. Sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang sangat indah dengan kombinasi tingkat tinggi dari seorang Grandmaster masa lalu, Svetozar Gligoric. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat pencinta catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini blokade atau menghalangi jalan. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.